Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Baiklah, di sini saya akan kembali meresum materi akhlak aswaja dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tidak terhingga, khususnya nikmat iman dan Islam yang dengan keduanya diperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, serta umumnya kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir, amin. Baiklah, saya akan meresum materi akhlak aswaja. Yang pertama, perbedaan akhlak, etika, moral, dan susila. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruk suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku yang digunakan oleh manusia dalam bertindak yang di dalamnya terdapat batasan-batasan yang terbentuk oleh adat istiadat suatu daerah. Sedangkan susila adalah upaya untuk membimbing suatu masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan ilmu akhlak sendiri adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat manusia sejak lahir. Moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Persamaan akhlak, etika, moral, serta susila, persamaan ketiganya terletak pada fungsi peran, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruk. Tujuannya untuk membentuk kepribadian manusia. Akhlak adalah suatu sifat yang terdapat dalam diri manusia. Moral adalah suatu hasil dari penentuan sifat, perangai, kehendak, pendapat yang layak dapat dikatakan benar, salah, dan baik, buruk dalam perilaku manusia. Kesusilaan adalah suatu aturan atau bimbingan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab dalam masyarakat. Sedangkan perbedaan antara akhlak, etika, moral, dan susila terdapat pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik atau buruk serta landasan dan kedudukannya. Yang kedua, ada materi landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam. Yang dimaksud sumber ajaran akhlak yang menjadi ukuran baik atau buruk atau mulia dan tercela sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Konsep baik dan buruk dalam ajaran akhlak, etika, dan moral. Ada konsep baik dan buruk ajaran akhlak, ukurannya baik dan buruk menurut Al-Quran dan Sunnah, bukan menurut ukuran manusia. Di dalam diri manusia ada dua potensi, ada potensi baik dan ada potensi buruk. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Di dalam akidah mutlak, wajib seseorang untuk mengetahui sehingga dia tidak terlepas dari taklid. Taklid itu adalah mengikuti secara membabi butakan syar'inya. Yang ketiga, ada materi akhlak terhadap Allah dan Rasul. Belakang ini fenomena krisis akhlak di era globalisasi telah melanda generasi muda, sehingga ditemukan pemuda-pemudi yang enggan mengamalkan tuntunan Islam dan aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aplikasi akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebutuhan akhlak sebagai salah satu objek tasawuf memiliki peran yang sangat penting, keduanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta ialah taat beribadah dan memelihara kelangsungan kehidupan sebagai kekhalifatul fil ardh. Adapun akhlak manusia terhadap Rasulullah SAW yaitu meneladani kehidupan beliau dan melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan perkataan, perbuatan, dan penetapan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Memuji Allah dengan penuh keyakinan. Dalam konteks tawakal kepada Allah, manusia harus mempercayai dirinya kepadanya dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang telah direncanakan secara matang dan mantap.
Implementasi akhlak terhadap Rasul, taat terhadap Rasulullah SAW sebagai seorang muslim, maka wajib menaati Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk menaati Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketaatan kepada Rasulullah SAW juga menjadi salah satu kunci bisa masuk ke dalam surga. Adapun orang yang tidak mau mengikuti Rasul dengan apa yang dibawanya, yakni ajaran Islam, dianggap sebagai orang yang tidak beriman, sebab meninggalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya adalah kewajiban yang harus ditaati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya. Mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, baik hukumnya wajib dan sunnah mukaddah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang tata cara mengucapkan sholawat, mencintai keluarga Rasulullah SAW yang mulia yang berlepas diri dari musuh mereka adalah masalah penting yang telah diwajibkan oleh Islam dan telah dianggapnya sebagai bagian dari cabang agama. Rasulullah menggambarkan ahlul baitnya sebagai suatu benda yang berat dan berharga sebanding dengan Al-Quran dan benda berharga lainnya. Kecintaan kepada kerabat Rasulullah SAW yang diistilahkan sebagai ahlul bait, manfaatnya kembali kepada orang yang melakukannya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kecintaan ini merupakan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas risalah yang disampaikan, yakni kecintaan mendorong manusia kepada makam kedekatan ilahi dan mampu memasuki pintu kebahagiaan abadi. Dalam keyakinan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga dan sahabat Nabi SAW sekaligus memberikan penghormatan khusus kepada mereka merupakan suatu keharusan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Bersama Rasulullah SAW menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dari disinilah mencintai keluarga dan sahabat Nabi adalah mengikuti teladan, merupakan bagian dari mencintai Nabi Muhammad SAW. Menyayangi anak yatim, Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang menyayangi, menyantuni anak yatim, maka di surga ia akan dekat dengan Rasulullah SAW dan telunjuk dan jari tengahnya, layak jari telunjuk dan jari tengahnya. Bahkan Allah juga memerintahkan umatnya untuk menyayangi anak yatim serta ibadah yang mulia dengan pahala yang tiada tara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dengan sebaik-baiknya, usaha kita untuk beribadah kepadanya karena bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya makhluk. Dan adapun akhlak terhadap Rasul, yaitu dengan meneladani kehidupan Rasul. Yang keempat ada akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap anak, dan akhlak kepada orang lain. Allah telah memberikan contoh konkret mendidik akhlak. Besar harapan anak-anak tumbuh menjadi manusia muslim yang berakhlak luhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat tersebut mengisyaratkan agar berbuat baik dan sopan santun dengan sesama manusia, yaitu dilarang untuk memalingkan muka yang didorong oleh penghinaan dan kesombongan orang lain dengan perilaku yang mulia dan sifatnya yang terpuji. Generasi mumin, masyarakat muslim, dan umat yang soleh. Pendekatan yang dipilih guru senantiasa diselarakan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pendekatan dengan penerapan sejumlah larangan dan anjuran cocok bagi penanggulangan masalah kelas yang bersifat insidental, kurang mengarah kepada pemecahan masalah yang bersifat jangka panjang. Ada akhlak terhadap diri sendiri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Surat Al-Luqman. Bersamaan dengan larangan berjalan,
Dengan congkak Allah memerintahkan untuk sederhana dalam berjalan dengan tidak menghempaskan tenaga. Yang B, ada terhadap kepada orang lain, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Al-Luqman ayat 18. Ayat tersebut mengisyaratkan agar berbuat baik dan sopan santun dengan sesama manusia, yaitu dilarang untuk memalingkan muka yang didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Yang ketiga, ada akhlak kepada anak-anak. Pendidik yang pertama bagi anak-anak adalah pendidik dalam keluarganya. Anak-anak yang telah lahir dari keluarga baik dan teratur tentunya akan mempunyai masa depan yang cerah, menjadi generasi yang baik. Sebaliknya, anak yang tidak terurus dan kurang kasih sayang dari orang tua, kemungkinan besar anak tersebut akan menjadi generasi yang sesuai dengan harapan bangsa dan agama. Di samping itu, anak merupakan amanah dari Allah yang harus dijalankan oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tua harus benar-benar mendidik anak-anaknya secara benar agar ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, materi kelima ada akhlak kepada guru, saudara, dan keluarga. Akhlak murid terhadap guru. Di dalam Islam, guru merupakan orang yang berilmu yang benar-benar harus dihormati selagi apa yang disampaikan merupakan kebenaran dan sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Karena darinya kita dapat memperoleh ilmu yang tak terbatas. Dulu bahkan demi memperoleh sepotong hadis atau mencari ilmu lain, orang-orang rela melakukan perjalanan jauh demi duduk di majelis ilmu yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Berbeda dengan sekarang, dengan dapat menuntut ilmu, guru adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Selain membagikan ilmu, guru juga ikut berperan dalam membentuk karakter seseorang berguna untuk masyarakat. Itu sebabnya karena guru disebut sebagai orang tua sekolah bagi murid. Oleh karena itu, mereka harus dihormati atas jasa-jasanya. Berikut inilah beberapa adab-adab terhadap guru yang perlu diterapkan ketika menuntut ilmu. Yang pertama, mendoakan kebaikan guru, balasan kebaikan dengan kebaikan pula. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan guru dengan mendoakannya. Jika bukan karena ilmu yang disampaikan oleh guru, mungkin kita bisa dalam keadaan bodoh dan tidak tahu banyak hal. Yang kedua, ada tidak menggaduh di hadapan guru. Bagaimana rasanya ketika kita sedang berdiri menyampaikan suatu, namun yang kita ajak bicara malah mengobrol sendiri? Tidak enak, bukan pun begitu dengan guru. Yang ketiga, menghormati hak guru. Guru juga memiliki hak-hak dalam mengajar, maka hargailah hak-hak guru tersebut. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang mulia, orang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami. Hadis riwayat Al-Bazzar 2718 Ahmad. Lafaz Mil Al-Bazzar disahihkan oleh Albani dalam Sahih Targhib. Yang keempat, merendahkan diri dari hadapan guru. Rendah dirilah di hadapan guru, sebab orang yang sombong biasanya akan sulit menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Ibnu Jama'ah rahimahumullah berkata, hendaklah seseorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seseorang guru adalah kemuliaan, dan tunduklah adalah kebanggaan. Tazkirah Sami halaman 88. 5. Duduk, bertanya dan mendengarkan dengan baik. Di majelis ilmu, lakukanlah segala sesuatu dengan baik. Misalkan ingin bertanya, maka memohon izin dengan sopan dan ketika menyela, dan tidak menyela ketika berbicara. Syebar Al-Jaid di dalam kitabnya mengatakan, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkan. Yang keenam, ada bersabar terhadap kesalahan guru. Guru yang memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang dengan lemah lembut, juga ada yang guru memiliki cara mengajar keras ketika
sudah berniat untuk menuntut ilmu, maka sudah seharusnya kita bersabar dalam berjuang di dalamnya. Termasuk jangan malah marah atau malas karena tidak ingin bertemu dengan guru yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang C ada akhlak kepada keluarga. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Pada saat ini orang tua berperilaku proaktif dan sebagai pengawas tertinggi yang lebih menekan pada tugas yang saling menjadari perasaan satu sama lainnya. Sikap orang tua lebih banyak pada upaya memberi dukungan, perhatian, dan garis pedoman sebagai rujukan setiap kegiatan anak dengan diiringi contoh teladan secara praktis atau harus mendapatkan bimbingan asuhan, arahan, serta pendidik dari orang tuanya sehingga dapat mengantarkan seseorang anak menjadi kepribadian yang sejati sesuai dengan ajaran agama yang diberikan kepadanya. Beberapa sikap yang harus dimunculkan oleh setiap anggota keluarga tersebut diantaranya: yang pertama ada tanggung jawab, kedua ada kerjasama, yang ketiga perhitungan dan keseimbangan, yang keempat disiplin, yang kelima kasih sayang. Yang D itu ada akhlak kepada saudara. Yang pertama menutup aib saudaranya, sesama saudara menutup aib saudaranya. Sesama saudara muslim bukanlah rival, namun Islam mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ketika persaingan itu terjadi, ucapkanlah kita menebar celah dan cacat saudaranya, kerap berprasangka sehingga terbentuk keinginan untuk menghancurkan kredibilitasnya. Sesungguhnya itu perbuatan zalim. Yang kedua ada hak dan kewajiban muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam, yaitu mereka bertemu lalu ini berpaling dan itu berpaling. Tetapi orang yang baik adalah yang paling dahulu memberi salam. Hadis riwayat Muslim. Hak dan kewajiban seseorang muslim kepada saudaranya adalah membantu saudaranya yang kesusahan, bukan malah mendoakan suatu yang buruk menimpanya. Sifat hasud dan dengki itu tidak pantas disandang oleh seorang muslim, apalagi berniat sampai menumpahkan darah saudaranya. Yang ketiga ada menambahkan perselisihan. Perselisihan yang terjadi dalam pergaulan dan pergerakan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Apabila terjadi perselisihan, maka haruslah ada pihak yang mau menengahi atau mendamaikan secara adil sehingga kedua belah pihak yang berselisih dan bertingkai dapat kembali berdampingan. Yang keempat ada memaafkan saudaranya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ada 3 hal yang jika dimiliki seseorang, ia akan mendapatkan pemeliharaan dan akan dipenuhi dengan rahmatnya, dan Allah akan senantiasa memasukkan ke dalam lingkungan hamba-hamba yang mendapat cintanya, yaitu seseorang yang selalu bersyukur ketika Allah memberikan nikmat, seseorang yang mampu meluapkan amarahnya tetapi ia tidak memberi maaf atas kesalahan orang, dan seseorang yang apabila marah dia menghentikan amarahnya. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan jika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat berkata, engkau juga mendapatkannya. Hadis riwayat Muslim. Mulai detik ini yuk kita hilangkan permusuhan dengan sesama muslim dan para mujahid yang berjuang di jalan Allah. Tinggalkanlah segala perbedaan, cari persamaan di antara kita. Mungkin materi resum akhlak aswaja yang saya sampaikan tadi kurang lebihnya cukup sekian, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya dimaafkan. See you di next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.